Masih rai potong. Halo? Halo? Ya, Pak. Halo, Pak. Ya, Selamat pagi, Pak. nah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pagi hari ini saya mau meneruskan kuliah tentang reproduksi sel. Reproduksi sel, kalau dulu itu pembelahan sel gitu. Kalau sekarang istilahnya reproduksi sel. Kalau dulu waktu zaman saya itu hanya mempelajari fase-fase pembelahan sel, tetapi kalau untuk sekarang ini sudah sampai tingkat molekuler. Jadi kalau dulu kan masih belum diketahui pasti proses molekulernya. Tapi kalau sekarang zaman milenial ini tahun 2000 ke atas, itu kita sudah tahu tentang mekanisme molekulernya reproduksi sel. Dulu hanya tahu fase, telofase, metafase, dan sebagainya. Kalau sekarang ini sudah berubah zamannya, sudah maju sekali. Sudah sampai tingkat molekuler. Maka ini mungkin saudara malah sudah pernah ya waktu di SMA ini reproduksi sel ini pernah pasti. Cuma mungkin masih garis besar saja. Tapi kalau sekarang saudara mesti harus tahu persis ini secara molekuler bagaimana sih terjadi reproduksi sel atau pembelahan sel. Terus kemudian nanti minggu depan ini kita teruskan dengan neoplasma atau kanker. Karena ada kaitan erat dengan reproduksi sel ini. Reproduksi sel ini kita mempelajari proses pembelahan sel yang normal. Tapi kalau kanker ini ada reproduksi sel juga tapi tidak normal. Itu ya. Ini sekarang reproduksi sel. Nah, sel ini selama kehidupannya ini mempunyai siklus belah, kemudian anaknya ini nanti akan membelah lagi terus. Gitu. Nah, tapi dalam proses membelah ini ada siklusnya. Siklus sel didefinisikan atau diartikan adalah fungsi sel yang paling mendasar berupa duplikasi DNA, kopi DNA. DNA kopi menjadi DNA anak, DNA induk, kopi menjadi dua DNA anak di dalam kromosom. Kemudian dan memisahkan hasil duplikasi tersebut menjadi dua sel baru yang identik sama persis. Ini adalah siklus sel. Nah, siklus sel ini berlangsung terus-menerus dan berulang atau siklik. Nah, siklik nanti ada istilah siklik ini berkali-kali dalam molekul apa namanya itu yang mengatur siklus sel ini ada istilah siklik-siklik gitu. Nah, siklus sel berlangsung kontinu dan berulang disebut proliferasi, perbanyakan diri tetapi terus-menerus gitu ya. Siklus sel yang berlangsung kontinu dan berulang tadi disebut proliferasi. Mungkin nanti akan ketemu lagi juga proliferasi dan diferensiasi. Proliferasi tapi kemudian berubah, tadinya selnya sel masih telur ya, ovum atau sigut. Nah, tapi kemudian menjadi sel apa namanya itu ektoderm, mesoderm, endoderm ini proliferasi tapi kemudian mengalami diferensiasi. Difer itu beda. Proliferasi tapi itu kemudian menjadi sel yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya nantinya. Ini dalam perkembangan sigut atau perkembangan
dari embrio gitu ya. Ada proliferasi dan diferensiasi. Kemudian keberhasilan proliferasi membutuhkan transisi atau transisi unidireksional, artinya ya searah. Unidireksional itu artinya searah, tidak bercabang-cabang, satu aja. Dan teratur dari satu fase siklus sel menuju fase berikutnya, searah. Tidak balik lagi, tapi arahnya menuju fase berikutnya. Dan fase berikutnya akan terjadi kalau fase yang sebelumnya ini sudah selesai gitu. Jenjang reaksi biokimia yang terjadi diselesaikan sebelum jenjang berikutnya itu. Jadi merupakan reaksi biokimia itu. Nah, siklus-siklus itu, fase-fase siklus itu merupakan reaksi biokimia atau identik atau sama dan serupa. Contohnya dimulai fase mitosis. Sebelum selesainya mitosis itu adalah tahap replikasi DNA. Jadi DNA dikopi dulu, baru kemudian mitosis. Kalau DNA-nya belum direplikasi ya tidak mungkin bakal ada fase mitosis, maksudnya begitu. Jadi dimulai dulu replikasi dengan proses sintesis misalnya, baru setelah selesai baru pembelahan mitosis. Tapi kalau belum sampai selesai replikasi kemudian mitosis tidak jadi itu, mitosisnya langsung tereliminasi. Kalau terus langsung belum sempurna replikasi DNA kok sudah mitosis, nanti akan tereliminasi, ya hilang nanti. Tahap reaksi yang terjadi pada siklus sel sangat mirip dengan reaksi substrat produk dari sebuah lintasan metabolik. Relasi itu hubungan substrat produk ini merupakan kerja dari enzim. Gitu. Enzim dalam tubuh kita ini fungsinya merubah substrat menjadi produk, gitu ya. Dan reaksi-reaksi biokimia dalam tubuh kita ini berurut itu. Tidak akan terjadi reaksi berikutnya kalau belum terbentuk produk. Produk juga belum terbentuk kalau substratnya ini belum dirubah oleh enzim pertama. Misalnya saja enzim pertama ini merubah substrat A menjadi substrat B, menjadi produk B. Nah, produk B ini menjadi substrat untuk reaksi berikutnya, gitu ya. Reaksi berikutnya ini misalnya saja enzimnya namanya B juga. Nah, produk B ini menjadi substratnya produk B. Produk B ini menjadi substrat untuk enzim B menghasilkan produknya C. C ini menjadi substrat untuk enzim C menghasilkan D. D ini produk kan menjadi substrat tapi untuk enzim berikutnya, enzimnya E misalnya, terus sampai selesai semua. Jadi setiap langkah reaksi biokimia, setiap langkah reaksi biokimia ini diperantarai atau dilakukan oleh enzim. Jadi ada puluhan ribu enzim dalam tubuh kita. Makanya tidak ada yang bertumburan, itu tidak ada, karena satu enzim satu produk, satu enzim satu substrat, atau satu substrat dikatalisis oleh satu enzim. Dan enzim ini strukturnya adalah protein. Saudara mesti harus ingat itu. Enzim adalah protein. Protein ini disintesis berdasarkan gen. Nah, jadi gen ini menggambarkan protein-protein. Jumlah gen sama dengan jumlah protein yang disintesis. Biasanya sampai kira-kira ada 100.000 gen. Kita punya kira-kira 100.000 gen yang mencetak protein. Jadi, protein ini dicetak mengikuti gen, gitu ya. Produk dari sebuah tahap reaksi
akan berfungsi sebagai substrat. Ini saya sudah jelaskan tadi, ya, produknya ini substrat dari produk ini menjadi substrat lagi untuk berikutnya. Tadi sudah saya katakan kan tadi, jadi produk dari substrat pertama menjadi substrat kedua, kemudian menghasilkan produk ketiga, produk ketiga menjadi substrat lagi, menghasilkan produk keempat oleh enzim. Demikian pula dengan laju reaksi. Jenjang yang pertama akan menjadi batas maksimal laju reaksi pada jenjang berikutnya. Persis seperti reaksi biokimia dan tubuh kita juga. Transisi antar jenjang reaksi ditentukan oleh lintasan pengendali ekstrinsik dan intrinsik yang terdiri dari beberapa checkpoint. Checkpoint ini untuk meneliti benar apa tidak, mana dicek. Dicek lagi, kalau tidak benar biasanya kembali lagi, diulang lagi. Sebagai konfirmasi selesainya reaksi pada suatu jenjang sebelum jenjang berikutnya dimulai. Ada beberapa checkpoint. Dan tubuh kita sudah ada itu checkpoint. Kedua lintasan kendali dapat memiliki checkpoint yang sama. Nah, ini. Tapi kalau misalnya kanker, sel-sel kanker bisa berkembang biak maunya, karena ketidakmampuan checkpoint ini sehingga reaksi pembelahan terus tanpa bisa direm. Nah, kemudian lintasan kendali intrinsik akan menentukan setiap tahap berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya saja ini, fase S itu fase sintesis DNA maksudnya di sini ya. Kemudian setelah itu fase G2, G itu dari kata grow, pertumbuhan kedua. Kemudian baru setelah fase 2, grow 2, itu baru masuk ke fase mitosis gitu ya. Kemudian nanti akan masuk ke G1, S, G2, M. S1, G1 ini pertumbuhan pertama. Setelah sel menjadi 2 anak, sel hidup menjadi sel 2 anak, tumbuh dulu G1. Kemudian dalam selanjutnya, fase selanjutnya sintesis DNA. Duplikasi menjadi 2. DNA anak, terus tumbuh dulu G2 sebentar, kemudian baru membelah. Pada sel mamalia dikendalikan oleh lintasan itu. Jadi fase-fasenya itu ya, fase S, G2, M, G1, S, G2, M, G1, S. Nah, waktu sudah G2 ini bisa masuk G0. G0 itu G yang berhenti, tidak. Siklusnya berhenti dulu, istirahat. Seperti misalnya jaringan tubuh kita ini yang sudah berhenti ini banyak. Ya. Seperti sel saraf ini sudah masuk G0. Kalau rusak tidak bisa diganti lagi kalau sel saraf. Jadi sudah memasuki G0, kemudian tidak bisa kembali masuk di S. Masuk S nggak bisa. Masuk saraf. Jadi tidak semua jaringan yang sudah dewasa itu melakukan siklus ini lengkap kontinu terus, tapi ada yang berhenti di G0. Mungkin nanti ada gambarnya deh. Nah, ini ada gambarnya itu G0 ya. Lintasan kendali ekstrinsik akan berfungsi sebagai respon terhadap kondisi di luar sel. Telsik defisiensi sel. Nah, kurang enggak dalam sel itu? Defisiensi lintasan atau defisiensi lintasan kendali intrinsik sering menyebabkan kanker. Nah, ini ya kanker. Jadi kanker ini kejadiannya karena ada kekurangan atau ada kesalahan dalam mengendalikan secara intrinsik gitu. Defisiensi lintasan kendali intrinsik sering menyebabkan kanker neoplasma. Maka saya dulukan ini siklus sel sebelum saya nanti minggu depan sampai kepada kanker atau neoplasma. Karena kalau saya dulukan neoplasma, saudara baru tahu siklus sel ya susah menjelaskannya neoplasma. Maka neoplasma lintasan siklus sel kita dulukan. Produksi sel, reproduksi sel.
penyimpangan pada protein, protein itu enzim ya, yang mengendalikan checkpoint siklus fase sering ditemukan pada penderita kanker. Jadi salah satu timbulnya kanker itu karena ada penyimpangan pada protein enzim yang mengendalikan checkpoint siklus fase. Fase siklus sel checkpointnya terganggu atau menyimpang. Jadi saudara nanti saya jelaskan neoplasma sudah gampang pengertiannya. Nah ini fase pada siklus sel kan, siklus kan berarti muter, cycle gitu ya. Jadi setelah sel-sel ini istirahat, nah, ada kemudian ya ada kerusakan, kemudian yang tadinya istirahat itu tadi menjadi tumbuh G1, kemudian S membelah gitu. Ada sel-sel yang begitu, ada kerusakan sel, kemudian yang rusak ini diganti yang baru, yang istirahat tadi mengganti yang baru kemudian membelah. G1 tadinya G0 kemudian ke G1, S, G2, mitosis sebelah. Ya, ngerti kan siklus sel ini. Kemudian setelah mitosis, tumbuh menjadi G1, terus ada yang istirahat. Nah, ada yang juga yang meneruskan. Masuk sintesis, kemudian G2F. Terus gitu. Pada sel prokariota itu sel prokariota itu sel yang masih sederhana, biasanya anaerob. Setelah prokariota biasanya ada sel yang eukariota yang bawah itu. Nah, ya. Pada sel prokariot yang tidak memiliki inti selnya ini belum mempunyai pembungkus, artinya yang tidak memiliki inti sel bukan berarti tidak mempunyai inti yang definitif. Intinya ada tapi tidak dibungkus membran. Kalau intinya eukariot ini sudah memiliki membran dari nukleus itu atau inti. Kalau yang prokariot ada kumpulan DNA tapi tidak dibungkus membran. Bukan membran sel, membran inti. Semua dalam sel ini kan ada yang dibungkus membran, ada yang tidak. Nah, inti sel untuk eukariot inti sel dibungkus. Terus aparatus Golgi dibungkus, mitokondria dibungkus membran. Jadi ada organela yang dibungkus membran. Ya. Aparatus Golgi ini organela yang dibungkus membran. Kemudian mitokondria juga organela yang dibungkus membran. Lisosom juga, retikulum endoplasma itu juga dibungkus membran, termasuk inti. Nukleus itu juga termasuk organela subseluler yang dibungkus membran. Membrannya sama yang membungkus membran sel. Prokariota tidak memiliki inti sel. Ya, ini sebenarnya yang memiliki, cuma bedanya itu tidak dibungkus membran. Ya. Siklus sel terjadi melalui proses yang disebut pembelahan biner. Sedangkan sel eukariota yang memiliki inti sel, siklus sel terbagi menjadi dua fase fungsional, fase S dan M, dan fase persiapan G1 dan G2. Bagiannya begitu. Saya juga kurang tahu ini karena S dengan M ini kan dipisahkan G2, M dengan S juga dipisahkan G1. Fase S ini singkatan dari fase sintesis. Tahap ini terjadi replikasi DNA. Jadi sintesis dari komponen-komponen yang digunakan untuk menyusun DNA. Ya itu ya. Yaitu apa yang dipakai, yang digunakan untuk replikasi DNA ini ya asam nukleat. Asam nukleat ini disambung-sambung kan nanti menyusun DNA. Asam nukleatnya ini harus disiapkan dulu.
mulai persiapannya bahasa urin dan pirimidin harus ada. Ya. Kemudian enzim-enzim untuk menyusun asam nukleat. Baru setelah itu asam nukleat ini sambung-sambung dengan sambungan ester difosfat. Umumnya sel tubuh manusia membutuhkan waktu sekitar 8 jam. Ini ya. Kalau mau membelah sel itu disiapkan dulu, yaitu terjadi replikasi DNA yang dipersiapkan selama 8 jam. Hasil replikasi kromosomnya tadi hanya 1, tapi kemudian kalau sudah duplikasi DNA-nya, kemudian memisahkan jadi 2 kromosom yang telah utuh, segera dipilah bersama dengan 2 nuklei masing-masing guna proses mitosis. Jadi kromosomnya juga lagi dari 2 anak, tadinya 1 induk, kromosom menjadi 2 kromosom anak, baru diteruskan membelah mitosis fase M. Gitu. Sintesis dulu, kemudian tumbuh. Nah, waktu tumbuh ini kromosom juga terpisah menjadi 2 anak. Kemudian baru mitosis. Seluruhnya, kalau mitosis ini berarti sitoplasmanya termasuk sel membran selnya ya memisah. Ada pembagian juga aparatus Golgi dan sebagainya. Fase mitosis, nah, mitosis itu interval waktu fase M kurang lebih 1 jam. Jadi mitosis seperti ini. 1 jam. Kalau tadi kan 8 jam persiapannya. S dan G2. Interval waktu fase M kurang lebih 1 jam. Tahap di mana terjadi pembelahan sel. Jadi mitosis itu hanya membelah saja sel 1, sel induk menjadi sel 2 sel anak. Baik pembelahan biner atau pembelahan tunas. Biner itu artinya membelah 2 sel. Tunas ini ya sesungguhnya sama dengan biner, cuma bedanya itu masih nempel. Dia langsung pisah karena prokariot ini biasanya 1 sel. Nah, kalau multisel kan banyak selnya, makanya hanya pembelah tunas. Masih nempel di situ, masih dekat. Membelah tapi masih dekat, dan membelah saja dekat. Kalau yang biner ini terus pisah karena ini 1 sel, prokariot ini biasanya uniseluler. Kalau yang eukariot ini biasanya multiseluler. Termasuk tubuh kita kan multiseluler. Kalau bakteri tunggal, sel tunggal. Pada mitosis, sel membelah dirinya membentuk 2 sel anak yang terpisah. Dalam fase M terjadi beberapa jenjang fase. Fase-fase pada M ini yang dulu kita pelajari zaman dulu. Saya dulu mempelajarinya fase M ini saja. Fase yang S itu belum. Waktu itu kan belum ketemu. Mekanisme yang benarnya itu belum ketemu waktu itu. Tapi sudah tahu, cuma belum dipublikasikan. Kalau sekarang sudah. Sampai tes DNA sekarang sudah. Nah, kalau zaman dulu waktu itu belum ada tes DNA juga belum ada. Kalau sekarang sudah lengkap. Ini tahap mitosis itu dimulai dari pro itu profase, fase pro. Terjadi kondensasi kromosom, jadi langsung kromosom karena ini sudah S-nya sudah langsung kondensasi kromosom dan pertumbuhan pemintalnya. Pada saat ini kromosom terlihat dalam sitoplasma. Membran intinya ini lebur waktu ini sudah melebur. Membran selnya sudah hilang, tampak kromosom-kromosomnya. Kemudian yang kedua, fase kedua itu pro juga, prometafase. Prometafase. Pada fase ini sampul inti terlarut. Nah, ini intinya sampul inti itu maksudnya membran.
Lalu dan kromosom yang mengandung 2 kromatid mulai bermigrasi, pisah satu dengan lainnya menuju bidang tengah ekuatorial yang disebut piringan metafase. Kemudian masuklah ke dalam fase ketiga, itu metafase. Metafase terjadi kondensasi, itu tadi sudah memanjang, itu sekarang kondensasi, diikat lagi atau dipintal lagi, kondensasi kromosom pada bidang ekuatorial, kondensasi mengumpul. Tadinya pisah-pisah itu mengumpul di tengah, mencapai titik puncaknya. Kondensasi kromosom mengumpul di tengah, maksudnya nanti akan dibungkus inti, dibungkus membran. Kemudian setelah metafase itu anafase. Tiap sentromir mulai terpisah dan tiap kromatid dari masing-masing kromosom tertarik menuju pemintal kutub. Pemintal kutub itu ada 2 kutub. Dan telofase, kromosom pada tiap kutub mulai mengalami dekondensasi. Artinya tadinya kan mengumpul, sekarang jadi pisah. Diikuti dengan terbentuknya kembali membran inti sel dan sitoplasma perlahan mulai membelah. Jadi, membran selnya ini tadinya tetap utuh, kemudian membagi 2. Nah, membuat lengkungan dulu. Di atasnya itu membuat lengkungan yang masuk ke dalam sitoplasma, bawah atas, kemudian nanti akan ketemu di tengah-tengah, terpisah menjadi 2 sel. Telofase, kromosom pada tiap kutub mengalami dekondensasi, diikuti dengan terbentuknya kembali membran inti sel dan sitoplasma perlahan mulai membelah. Membelahnya itu membran selnya melekuk ke dalam dari atas bawah, kemudian ketemu di tengah, terbentuklah 2 sel anak. Kemudian sitokinesis, sel bergerak membelah. Pembelahan sitoplasma selesai setelah terjadi oleh interaksi antar pemintal nukleotik. Sitoskeleton, aktomiosin, sitoskeleton, aktomiosin, dan fusi sel, serta menghasilkan 2 sel anak yang identik. Pemintal itu artinya bentuknya seperti benang-benang yang menarik itu. Sitoskeleton itu kerangka sel. Kerangka sel. Jadi di dalam sel itu sesungguhnya terdapat apa namanya, bangunan-bangunan yang keras, tersusun dari protein yang keras, berupa sitoskeleton, rangka dari sel. Sitosel, skeleton, rangka. Sel itu bisa berbentuk bulat, berbentuk lonjong. Ini karena ada kerangkanya yang namanya sitoskeleton. Aktomiosin ini termasuk bangunan juga, yang kalau dalam, terutama kalau dalam sel otot, pada sel otot itu ada aktomiosin dan fusi sel. Organela juga membelah diri atau membagi diri, bukan membelah tapi membagi diri. Satu ikut yang kedua gitu. Termasuk mitokondria juga ikut membagi diri. Kemudian fase G, jadi S, M, kemudian G. Fase G terdiri dari G1 dan G2. Fase sintesis zat yang diperlukan pada fase berikutnya. Kemudian pada sel mamalia, interval fase G sekitar 2 jam. Ya, ini setelah sintesis maksudnya. Setelah sintesis, terbentuk fase G2 sekitar 2 jam, sedangkan interval fase G sangat bervariasi. Ini yang bervariasi ini G1, kalau G2 itu sekitar 2 jam. Setelah sintesis, fase G2 ini 2 jam, kemudian masuk mitosis. Kemudian masuk G1 ini bervariasi.
antara 6 jam hingga beberapa hari, bahkan mungkin beberapa tidak akan ada lagi. Ya, seperti sel otot, sel jaringan. Otak ini hanya sekali tumbuhnya. Pada waktu pertumbuhan ada bayi sampai kira-kira balita. Setelah itu tuh sel saraf ini berhenti tumbuh. Makanya penting sekali menjaga ini kesehatan balita. Dan pada waktu itulah pertumbuhan sel saraf baru beraktif. Tapi setelah itu tahun kemudian berhenti, G1 lama. Sel yang berada pada fase G1 terlalu lama, katakan berada pada fase G0. Nah, ini yang terlalu lama. Atau malah mungkin tidak bisa. Tidak bisa masuk G1 lagi. Gitu ya. Kalau sudah masuk G0 itu ada yang bisa G1 lagi, tapi ada yang tidak bisa. Contohnya sel saraf tadi itu. Kalau sel hati masih bisa. Gitu ya. Banyak sel hati yang rusak diganti yang masih sehat mengalami pembelahan. Gitu. Pada fase ini sel tetap menjalankan fungsi metabolisme dengan aktif, tetapi tidak lagi melakukan proliferasi secara aktif. Yang pembelahan saja yang tidak terjadi, tapi fungsinya tetap seperti sel saraf kan masih berfungsi terus, tapi tidak membelah lagi sel saraf itu. Makanya kalau rusak ya sudah. Sepanjang hidup lumpuh orang itu misalnya, karena sel saraf tidak bisa memperbaiki diri, tidak bisa membelah lagi, memasuki siklus sel kembali atau tetap pada fase tersebut hingga menjadi apoptosis. Apoptosis artinya bunuh diri sel. Sel ini kemudian mati sendiri, apoptosis itu. Sebuah sel yang berada pada fase G0 dapat memasuki siklus sel kembali atau tetap pada fase tersebut hingga terjadi mati atau apoptosis, itu bunuh diri sel. Jadi, sel ini bisa bunuh diri, itu apoptosis artinya. Apa istilahnya? Istilah apoptosis itu bunuh diri sel. Pada umumnya sel pada orang dewasa berada pada fase G0 ini, jadi orang dewasa seperti kita ini fase selnya berada pada fase siklusnya pada fase G0. Sel tersebut dapat masuk kembali ke fase G1 oleh stimulasi atau rangsang antara lain berupa perubahan kepadatan sel. Jadi kalau sel ini banyak yang mati ya kemudian ada sel-sel yang bisa masuk lagi ke siklus sel. Gitu ya. Banyak yang mati. Itu. Saya saja saudara kena luka kan ada sel yang rusak itu. Bersihkan dulu tapi bangkai sel yang rusak itu. Baru sel yang masih sehat menggantikan sampai batas-batas tertentu, tidak berlebih. Tapi juga bisa dirangsang oleh atau stimulasi oleh mitoksin. Nah ini yang bahaya itu. Mitoksin itu bisa dari kanker soalnya. Atau faktor pertumbuhan mitoksin. Mitoksin ini bisa berbahaya kalau misalnya selnya masuk ke siklus lagi tetapi tidak bisa dikendalikan. Jadi neoplasma atau asupan nutrisi yang banyak, sehingga sel-selnya yang tadinya jadi gemuk orangnya tambah sel. Kemudian interfase itu antara fase 1 dan fase lain merupakan sebuah jedah itu jedah panjang, waktu panjang untuk istirahat atau apa gitu ya. Merupakan sebuah jedah panjang antara satu mitosis dengan mitosis berikutnya. Jedah tersebut termasuk fase G1, S, dan G2. Dia masuknya ke G0. Interfase. Karena kalau G1 itu, kalau menurut gambar ini kan langsung masuk S.
Nah, ini kan gambar ini kan bisa itu kan langsung masuk S. Kalau mau istirahat dia G0. Nah, di sini yang lama. Bisa sekali seumur hidup, tapi bisa juga kalau suatu keadaan banyak kawan-kawannya meninggal, terus dia masuk ke sini. G1, terus S, G2, M, nah itu. Belah-belah, udah cukup, berhenti. Ke G0 lagi. Nah, ini tentang checkpoint pada siklus sel. Jadi ada yang ngecek juga ini siklus sel itu ada yang ngecek benar apa tidak gitu ya. Aktivitas seluler yang terjadi pada checkpoint tidak dapat berlangsung tanpa enzim. Jadi checkpoint ini yang melaksanakan atau melakukan adalah enzim-enzim intraseluler yang disebut CDK. CDK itu nama dari enzim yang memperantarai proses checkpoint, ngecek gitu. CDK ini singkatan dari saya lupa kan. CDK ini kalau salah C-nya itu siklik. Nah, saya ingatnya hanya C-nya itu. Tapi nanti ketemu. Kemudian adanya hulu enzim CDK. Nah, ini ada enzim ini kan terbagi menjadi dua. Gitu ya. Ada hulu enzim, ada koenzim. Nah, hulu enzim dan koenzim. Gitu. Seingat saya gitu. Di enzim dibagi dua. Hulu enzim dan koenzim. Koenzim ini yang ikatannya tidak kuat. Kalau yang kuat namanya gugus prostetik. Hulu enzim CDK aktif terdiri dari subunit katalitik dan subunit kendali yang namanya siklik. Nah, kalau gitu ini ada tanya itu katalitik itu. C-nya itu siklik ya, siklik. Ya, hulu enzim CDK ini CDK itu enzim ya. Enzim ini. Nama enzimnya intraseluler itu yang untuk mengcek poin itu namanya CDK. Nah, hulu enzimnya CDK itu terdiri dari subunit katalitik dan subunit kendali siklin. Tiap siklin disintesis pada tahap terkait dari fase siklus sel. Tiap siklin C-nya itu ya disintesis pada tahap terkait dari fase siklus sel. Ada CDK pada fase apa? Itu ada CDK sendiri-sendiri. Fase M ini ada CDK-nya, maksudnya gitu. Contohnya siklin E. Nah, siklin E disintesis pada akhir fase G1 hingga awal fase S. Kemudian siklin A disintesis sepanjang interval fase S dan G2. Dan siklin B disintesis sepanjang fase G2 dan M. Ya, hafalkan saja ini. E ini pada akhir fase G1 hingga fase awal S. Kemudian siklin A disintesis sepanjang interval fase S. Di S ini ada enzim CDKA gitu ya. Dan masuk ke G2, kemudian sampai di G2 akhir, nah, dan AM ini siklin B gitu. Kemudian setelah itu E dari B E ya. CD-nya nggak tahu, nanti ada. Sebab itu subunit katalitik tidak dapat teraktivasi hingga siklin yang diperlukan selesai disintesis. Oleh sebab itu maksudnya, oleh sebab itu subunit katalitik tidak dapat teraktivasi sehingga siklin yang diperlukan selesai disintesis. Ikatan yang dibentuk antara subunit siklin dan subunit katalitik membutuhkan proses fosforilasi dan treonina. Pada treonina oleh enzim lain yang disebut
CAK, kalau nanti CDK ini CAK yang terdiri dari siklin H dan CDK7. Mungkin agak sukar juga kita memahaminya ini karena ini ada fosforilasi pada treonina. Treonina ini asam amino ya. Treonin ya. Treonina itu dari perkataan treonin. Treonin itu salah satu asam amino. Karena ini semuanya kan protein. Protein itu, rantai protein itu ada asam aminonya treonin. Maka namanya yang mengalami fosforilasi itu treonin. Asam amino treonin dari protein itu, protein subunit katalitik dan subunit siklin. Itu ada asam amino treonin yang mengalami fosforilasi. Yang melakukan fosforilasi yaitu enzim yang disebut CAK. CAK sendiri terdiri dari siklin H dan CDK7. Kali sudah bisa menuliskan dan menggambarkan itu. Nah, regulasi yang lain adalah deaktivasi. Ya. Jadi menghentikan aktivasi dari CDK. Jadi, untuk keseimbangan itu, kalau tidak nanti kerja terus. Nah, jadi tidak ada remnya. Diremnya dengan mekanisme regulasi, yaitu deaktivasi CDK oleh fosforilasi domain pengikat ATP. Nah, fosforilasi tapi fosforilasi domain pengikat ATP oleh enzim kinase yang lain. Nah, jadi di stop regulasinya dengan cara itu memfosforilasi pengikat ATP oleh enzim kinase yang lain. Kemudian deaktivasi tersebut dapat diaktifasi kembali, ya, jadi tidak aktif kemudian bisa diaktifkan kembali oleh fosfatase dari jenis CDK25. Nah, ini sudah ketemu semua molekul-molekul seperti CDK25, CDK7, CAK dan sebagainya ini sudah ketemu zaman sekarang, zaman dulu ya belum. Ini di akhir abad ke-20. Nah, sekarang sudah awal abad 21. Semuanya sekarang di perguruan tinggi ya belajar ini. Kalau zaman dulu belum. Tahun 80 ke bawah belum. Mulai tahun 80 ke atas sudah sedikit-sedikit mulai tahun 2000 loh. Nah, sekarang sudah tahun 2021. Regulasi terhadap CDK di atas menentukan kecepatan terpicunya transisi fase dalam siklus sel. Setelah CDK teraktivasi, transisi ke fase berikutnya akan segera terjadi walaupun jenjang reaksi pada fase berlangsung belum selesai. Kemudian transisi atau transisi itu perpindahan atau perubahan dari G2, G0 ke G1. Kalau kita sudah, jaringan kita kan umumnya sudah istirahat G0 ini. Transisi fase G0 ke G1 disebut fase prima atau fase kompetensi replikatif. Pada hepatosit, nah ini sel hepar tadi saya katakan, hepar itu kalau ada sel yang mati nanti akan diganti yang baru, masih bisa hepatosit. Kalau saraf tidak bisa. Pada hepatosit, fase prima dipicu oleh sekresi sitokina IL-6. Sitokin interleukin, IL itu singkatan dari interleukin ya. 6. Ada interleukin 6 dan lain sebagainya. Ini semua TNF, tumor necrosis faktor, sel Kupffer, segala ini termasuk yang IL-6 dan TNF alpha ini merupakan sitokin. Sitokina itu sitokin. Sitokin ini sekarang sudah diketahui ratusan. Ya, ratusan sitokin. Nah, ini salah satunya atau salah duanya interleukin 6 dan tumor necrosis faktor alpha. Kalau ada alpha pasti ada beta, ada gamma, TNF alpha. Ini juga termasuk sitokin. Ya. Nanti saudara mungkin akan ketemu lagi tentang sitokin. Ya. Atau mungkin kemarin sudah ya, waktu biomedik 1, ya, ada kan sitokin. Nah, sel Kupffer ini sel hati yang sel makrofag di hati yang melakukan ini.
yang melakukan apa namanya, yang melakukan proses ini ya. Pada hepatosit fase prima dipicu oleh sekresi IL-6 dan TNF oleh sel cover. Dari sel cover ini yang menghasilkan sitokin ini yang menyebabkan hepatosit kehilangan sebagian masanya. Potensi proliferasi hepatosit setelah kehilangan sebagian masanya. Jadi punya potensi membelah, maksudnya potensi proliferasi hepatosit setelah kehilangan sebagian masanya. Kalau masih ada hepatosit yang ini ada hepatosit yang mengganti gitu, maksudnya gitu. Potensi proliferasi hepatosit setelah kehilangan sebagian masanya. Ada sel hepatosit yang mati atau rusak dan sudah bersih dari situ, baru terjadi proliferasi hepatosit yang sehat. Berbagai protein disintesis pada fase G1. Setelah sel meninggalkan fase G0, beberapa ribosom baru dibuat untuk mempercepat sintesis protein. Protein ini disintesisnya pada organela yang namanya ribosom. Ribosom ini cetakan dari protein. Di ribosom ini terdapat mRNA, terdapat protein. Protein enzim, protein enzim untuk sintesis protein. Protein yang disintesis itu enzim untuk memperantari perubahan fase itu, fase G1 dari G0 ke G1 itu harus ada enzimnya. Enzimnya disintesisnya pada ribosom. Ribosom yang bebas di dalam sitoplasma sel. Karena ada ribosom yang nempel pada retikulo endoplasma yang halus. Sehingga retikulo endoplasma halus jadi retikulo endoplasma kasar. Ya, ada ribosom ada dua ya. Yang satu nempel pada ribosom pada retikulo endoplasma yang halus, sehingga retikulo endoplasma yang halus menjadi kasar. Kan ada dua, retikulo endoplasma halus dan retikulo endoplasma kasar. Kasarnya karena ada ribosom yang nempel di situ. Ada juga ribosom yang di sitoplasma. Ribosom yang di sitoplasma ini untuk mensintesis protein untuk keperluan dari G0 ke G1. Nah, itu. Sejumlah protein dihasilkan berupa enzim untuk mengembalikan fungsi metabolik yang hilang saat sel berada pada fase 0, G0. Jadi gitu ya. Kalau ada sel hepar yang rusak, misalnya terinfeksi virus, virusnya masuk ke sel hepar kan, kemudian dimakan oleh sel limfosit T. Nah, rusak kemudian sudah bersih, tempatnya sel hepar yang rusak itu diganti oleh sel hepar yang sehat sebelahnya. Nah, proses menggantikan ini kayak siklus sel itu proliferasi ya. Sel sebelahnya melakukan proliferasi, memperbanyak diri sehingga mengganti sel hepar hepatosit yang mati. Contohnya enzim yang dibutuhkan untuk sintesis yaitu isoprenoid, zat yang diperlukan untuk aktivitas onkogen-RAS. RAS ini ya, nggak tahu saya singkatan nih RAS. Onkogen ini gen tumor, gen kanker. Tapi gen kanker ini gen pertumbuhan lah, maksudnya di sini onkogennya bukan kanker, gen pertumbuhan. Onkogen. Dan sintesis poliamina yang berfungsi termasuk menyediakan ikatan ionik dengan asam nukleat. Kemudian onkogen RAS, onkogen ini gen yang memacu pertumbuhan, termasuk juga di situ gen ini kan panjang, ada banyak itu, ada banyak kelompok.
kelompok onkogin itu banyak. Ada yang pertumbuhan saja, kemudian nanti mengikuti fase mengikuti siklus sel, tapi ada juga gen kanker. Ya, kalau gen kanker yang terangsang dan dia muncul kembali ya terbentuk kanker terusan plasma. Nah, secara normal sebenarnya onkogen ini tidak terekspresi, artinya ditekan, tidak muncul, tidak dimunculkan. Tapi kalau saat muncul ya timbul kanker. Jadi onkogen ras disintesis sebagai protein prekursor dan membutuhkan proses pasca translasi sebelum dapat menjadi aktif dan melakukan transformasi sel. Maksudnya proses pasca translasi ini penyempurnaan. Kalau baru saja disintesis ini belum sempurna. Untuk sempurna ditambah atau dikurangi rantai asam aminonya itu. Gitu ya. Biasanya ada yang dikurangi, kemudian ditambah sesuatu molekul lain sehingga menjadi aktif. Kalau tidak dilakukan proses pasca translasi, ya belum aktif, gitu ya, belum aktif protein ini, protein enzim maksudnya, atau protein hormon atau protein enzim ini waktu disintesis belum aktif. Jadi kalau mau diaktifkan melalui proses yang namanya proses setelah translasi. Translasi itu artinya pembelahan atau sintesis protein ini namanya translasi. DNA ini, ya kalau sudah tahu kan DNA ini dilakukan transkripsi akan terbentuklah RNA. RNA ditranslasi terbentuklah protein. Urutannya gitu. DNA ini kalau mau dipakai gen dalam DNA ini kalau mau dipakai untuk mensintesis protein harus ditranskrip dulu menjadi RNA atau mRNA yang merupakan cetakannya itu. Kemudian dari RNA ini ditranslasi, diterjemahkan. Translasi kan terjemahkan. Diterjemahkan urutan-urutan apa namanya nukleosida tadi dibaca oleh yang namanya tRNA. Jadi yang bisa membaca kode pada mRNA itu tRNA. tRNA ini suatu RNA yang membawa asam amino gitu. Membawa asam amino ini tRNA yang bisa membaca urutan daripada asam nukleotida, asam nukleat kepada mRNA. mRNA sebagai cetakannya, tRNA yang membaca, menerjemahkan, mentranslate. Asam amino yang dibawa oleh tRNA tadi disambung-sambungkan kan menjadi polipeptida. Polipeptida itu ya protein. Waktu sudah selesai ditranslasi, dari protein ini belum sempurna, harus disempurnakan lagi. Itu prosesnya pada pasca translasi. Gitu. Nah, sempurna baru aktif enzim itu dan melakukan transformasi sel. Enzim lain yang berperan dalam sintesis DNA ya seperti timidina kinase, DNA polimerase, dan histon. Histon ini asam amino, protein. Nah, protein yang digunakan untuk memintal DNA yang sudah jadi. DNA yang panjang sekali itu dipintal, diwet lah orang dipintal pada protein histon yang jumlahnya setiap yang digunakan untuk mintal itu ada 8 oktamir histon 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 histon baru digunakan untuk memintal, menguat kalau orang Jawa memintal benang itu ya. DNA itu yang di sini kan panjang, harus dipintal. Dua pintalan, 1, 2, atau pintal lagi pakai histon yang lain. 1, 2, terus sampai jadi seperti apa namanya? Seperti ini. Seperti tasbih itu. Nah, rantai tasbih itu menyerupai pintalan
DNA. Kemudian nanti ini akan dipintal lagi menjadi kromosom. Kemudian transisi ke fase S. G1 sekarang F. Transisi ke fase S dari G1 dikendalikan oleh dua buah checkpoint, yaitu kompetensi dan restriksi yang terletak sekitar 12 lamanya maksudnya dan 2 jam sebelum fase S dimulai. Transisinya itu. Setidaknya perlu 3 faktor pertumbuhan untuk melewati 2 checkpoint ini atau pertumbuhannya ini. PDGF, EGF, dan IGF1. Ini PDGF, IGF, dan IGF1 ini termasuk sitokin juga. Nah, ya, sitokin juga. Ini PDGF ini singkatan dari prostaglandin G, prostaglandin G, prostaglandin ini PDG ya, prostaglandin PDG ya, ini F ini ya apa? Ada A, B, C, D, E, F gitu. Ada urutan-urutan gitu, berarti ada PDG A, PDG B, PDG C, PDG D, dan PDG F aja itu. EGF dan IGF. G ini biasanya faktor pertumbuhan, grow faktor. Kemudian faktor pertumbuhan merupakan protein kompleks. Ya, faktor atau enzim ini semua juga protein. Dulunya faktor yang namanya faktor ini protein juga, tapi belum diketahui persis mekanisme kerjanya. Nanti kalau sudah persis tahu kerjanya, bisa disebut hormon atau disebut enzim. Yang namanya enzim ini sudah definitif, sudah pasti. Tapi kalau masih faktor itu belum pasti. Masih kemungkinan besar hormon atau vaksin atau enzim gitu ya. Faktor pertumbuhan merupakan protein kompleks yang terletak pada membran sel dengan domain yang dapat mengenali berbagai ligan dengan sangat khusus. Ligasi yang terjadi dengan ligan, atau ligasi itu artinya ikatan. Ikatan yang terjadi dengan ligan akan menginduksi transmisi sinyal ke dalam sitoplasma melalui aktivasi enzim tirosina kinase, ya. Ini enzim juga, pakai ase itu enzim. Enzim tirosin kinase berarti enzim ini mempunyai rantai asam amino tirosin. Ya kan, asam amino tirosin. Sinyal sitoplasmik yang disebut kurir sekunder atau nama lainnya adalah pembawa pesan kedua. Sinyal sitoplasmik yang disebut kurir kedua, second messenger, ya, dapat berupa berbagai protein yang telah mengalami fosforilasi oleh enzim kinase seperti inositol fosfatase ya, dan adenosin monofosfat atau ion seperti ion kalsium, hidrogen, dan seng. Kemudian diteruskan menuju inti sel. Di dalam inti sel, gen kemudian teraktivasi sebagai respon terhadap second messenger atau kurir sekunder. Jadi ada kurir sekunder, ada kurir primer. Kurir primer ini yang dari luar sel, misalnya aja hormon ini sebagai kurir primer, pembawa pesan pertama. Pembawa pesan pertama hormon ini akan terikat dulu dengan reseptor pada membran sel atau pada sitoplasma reseptornya hormon. Lalu kemudian terjadi apa namanya itu? Ini apa namanya?
terbentuk sinyal transmisi ini terbentuk menginduksi transmisi sinyal. Nah, terjadi ikatan antara hormon dengan reseptor hormon pada membran misalnya. Kemudian terbentuklah, terinduksilah transmisi sinyal yang masuk ke dalam sitoplasma melalui aktivasi enzim tirosin kinase. Jadi yang mengaktifkan ini enzim untuk kemudian terbit sinyal kimia tadi disebut kurir sekunder. Pembahasan kedua, nanti arahnya ke inti gitu, dan intinya akan terangsanglah gen dalam inti itu terangsang gen tertentu tentunya ya, tidak semua gen tertentu terangsang, kemudian akan terjadilah mekanisme yang ini, transisi ke fase S dari G1. Fase S, jadi juga ini transisi ke fase S, baru mau pindah maksudnya. Sekarang fase S-nya. Pada titik replikasi, rantai ganda DNA memisahkan diri menjadi dua untai tunggal. Tadinya kan membentuk helix, ya, membentuk dua ikatan helix DNA tunggal jadi dua. Tunggal itu dengan tunggal kan menjadi dua, namanya helix ganda. Nah, kemudian dipisah itu. Tadinya kencang seperti untir-untir itu, kalau orang untir-untir itu kemudian dipisah. Memisahkan diri menjadi dua untai tunggal. Tadinya ganda, double helix menjadi single helix. Single kayak untiran gitu. Sehingga nampak seperti garpu. Garpu kan mangap gitu kan. Nah, tiap untai terjadi sintesis untai DNA. Jadi ada dua kan, karena sudah dipisahkan tadi kan muntir-muntir gitu, nempel satu dengan lain, kemudian dipisahkan gitu. Untuk garpu, mangap gitu. Kemudian masing-masing DNA tadi itu disintesis DNA baru dengan dimulai oleh molekul primer, molekul oligonukleotida pendek, yaitu molekul enzim DNA polimerase. Nah, ini DNA polimerase ini enzim yang nanti menyambung-nyambungkan asam nukleat menjadi anak dari DNA induk yang di copy itu ya. Tiap untai terjadi sintesis untai DNA yang baru dengan dimulai oleh molekul primer. Molekul primer itu molekul yang pertama-tama kali disintesis. Ya. Diikuti molekul-molekul lain dengan enzim, ya diteruskan. Jadi pertama kali itu molekul oligonukleotida pendek ini biasanya molekul RNA. Gitu ya. Molekul RNA yang disintesis itu bukan DNA tapi RNA dulu. Nah, baru disambung, dan ini yang menyambungkan yang pertama kali tadi itu oligonukleotida pendek itu, RNA tadi itu, enzimnya namanya RNA polimerase. Tapi kemudian diganti sambungannya itu seterusnya ini DNA bukan RNA. Ya, teruskan dengan enzim DNA polimerase atau oleh enzim DNA polimerase membentuk untai ganda DNA baru. Molekul primer itu ini yang bawahnya itu ya. Yang saya sambungkan itu bawahnya ini. Molekul primernya tadi itu yang atas itu ya. Molekul primernya itu disebut RNA primer. Nah, untuk mensintesis oligonukleotida yang pendek tadi itu. Yang disintesis oleh RNA polimerase. Nah, karena enzimnya RNA polimerase ya terbentuknya RNA primer atau enzim primase namanya. RNA polimerase itu nama lainnya enzim primase primer dari RNA tertentu yang bersifat komplement.
Komplement itu maksudnya gini, kalau misalnya aja DNA itu asam nukleatnya ini asam nukleotidanya itu timin, timidin trifosfat. Timidin trifosfat itu suatu nukleotida. Maka RNA di sini ini pakai guanosin karena T ini adenosin trifosfat. Karena T ini komplemennya A, adenosin. T ini komplemennya A. Kalau G, guanosin, komplemennya sitidin. Itu kan ada 4 yang menyusun RNA atau DNA itu kan 4 basa. 2 basa purin, 2 basa pirimidin. Kalau DNA itu yang menyusun T, G, T, dan A. Sedangkan kalau RNA yang digunakan adalah G, A, terus U, dan C. Tidak ada T. Nah, tidak ada timidin, tidak ada. Kalau RNA tidak ada timidin, tapi adanya urasil. Bedanya cuma gitu. Biasanya nanti kalau jadi apa namanya ini, jadi DNA ini yang RNA ini nanti dilepas. Primosom merupakan sebutan bagi seluruh kompleks yang berikatan dengan RNA primer. Primosom ini lanjutan dari RNA primer. Tuh, ya. Polimerasi untuk DNA yang baru bergerak dari tiap-tiap primosom pada titik 5 untai baru ke titik 3 untai baru. Nah, dari titik 5, titik 3 itu apa itu ya? Titik 5 ini maksudnya gini, asam nukleat yang bersambung-sambung itu ya. Ya, yang pertama ini, yang awal ini punya gugus hidroksil pada karbon nomor 5. Sedangkan yang di ujung sana itu, ya, asam nukleat bersambung-sambung itu, yang di ujung sana ini punya gugus hidroksil pada karbon nomor 3. Nah, kemudian nanti akan bersambung dengan sebelahnya asam nukleat berikutnya 35. Nah, karena pasti 5, dan 3 lagi, ujungnya sana 5 gitu. Yang sini ujungnya 5, yang sana ujungnya 3. Salah satu dari rantai DNA. Rantai DNA ini tersusun dari asam nukleat banyak sekali. Tiap asam nukleat disambung-sambung melalui ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester ini sehingga menyebabkan yang asam nukleat 1 berakhir di bawah sini ini ya, 5 hidroksil, yang satu lagi setelah disambung berakhir dengan gugus hidroksil pada karbon nomor 3. Ya. Nah, saudara mesti lihat dulu struktur kimia dari asam nukleat gitu. Untai baru yang bergerak dengan arah dari titik 3 untuk untai induk kelima, untai induk disebut untai awal. Sedang untai baru yang bergerak sebaliknya disebut untai akhir. Itulah yang awal ya akhir. Yang menghadap ke 3 dan kelima ini ada awal ada akhir. Ya. Untai DNA baru dari DNA primer hingga tepat sebelum RNA primer berikutnya disebut fragmen Okazaki. Ini ada fragmen Okazaki. Fragmen Okazaki itu ya sesungguhnya suatu jeda ya. Di situ tidak ada disambungkan dengan rantai nukleotida yang sebelahnya gitu. Ada suatu tempat yang berhenti. Fragmen Okazaki ini. Saat polimerasi untai DNA yang baru menyentuh RNA primer,
pada fragmen okazaki. Berikutnya, aktivitas eksonuklease enzim DNA polimerase akan menghancurkan RNA primer pada fragmen tersebut untuk meneruskan untai primernya hingga menyentuh untai primer berikutnya. Untai polimer berikutnya ya. Setelah itu enzim DNA ligase akan menyambung kedua untai polimer itu menjadi satu. Jadi ada enzim lagi yang menyambung-nyambungkan. Tadi kan sudah ada 4 putus yang okazaki tadi itu. Sambung-sambung lagi supaya antara satu segmen DNA dengan segmen DNA lain itu sambung. Titik 5 merupakan letak gugus 5 fosfat tadi itu, sedang titik 3 merupakan letak gugus 3 hidroksil dari molekul gula deoksiribosa. Gulanya namanya deoksiribosa, atau kalau pada RNA ribosa. Gula ini kan punya gugus hidroksil. Pada rantai karbon nomor 3 dan rantai karbon nomor 4 ada 5 gugus karena ini pentosa. Gugus ribosa ini suatu pentosa, punya 5 karbon. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hidroksil, 3 hidroksil itu ada pada rantai karbon tadi itu. Yang punya gugus hidroksil nomor 5 ini sebagai ujung dari rantai DNA. Demikian juga gugus karbon nomor 3 yang punya hidroksil ini juga ujung dari apa namanya? Asam nukleat berikutnya. Ikatan yang terjadi antara kedua gugus ini disebut ikatan fosfodiester. Tadi sudah saya sebutkan. Jadi antara asam nukleat satu dengan asam nukleat lain ini digabung atau disambungkan dengan ikatan namanya ikatan fosfodiester. Ya. Polimerisasi. Sekarang ada polimerisasi untai DNA yang baru terhenti hingga bagian ujung kromosom yang disebut telomer. Karena ini DNA ini harus copy semuanya, panjang DNA. Nah, yang terakhir ini disebut telomer. Lalu berhenti hingga bagian ujung kromosom yang disebut telomer. Pada bagian ini, enzim telomerase akan menyambung untai tersebut dengan deretan molekul RNA sebagai penanda antar kromosom. Pada manusia, berkas yang disisipkan antar kromosom itu biasanya urut-urutannya ada TTA, GGG, terus panjang sekali. Itu kan contohnya, tapi sebenarnya TTA, GGG, TTA, GGG, TTA, GGG panjang sekali. Umur dari orang ini sebenarnya tergantung dari panjang TTA, GGG, itu panjang dari telomer itu. Telomernya pendek, umurnya pendek. Ini menurut kata orang, kata ahli. Jadi makin lama sel kan membelah, kopi lagi DNA, harus dibuat lagi TTAG untuk menutup tadi itu, menyambungkan terakhir itu. Tutup kromosom tadi itu kan ditutup dengan urutan TTAGG, TTAGG, TTAGG terus. Nah, tapi ada juga suatu saat sel itu membelah, TTAGG-nya pendek-pendek. Lama-lama pendek-pendek, akhirnya sel itu mudah rusak. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa rentang telomer pada manusia lambat laun menjadi lebih pendek ini bawahnya ini dengan penambahan usia. Jadi makin tua membuatnya TTAGG penutup ini lambat, makin lama makin pendek. Pengamatan ini membuahkan teori penuaan telomer yang masih teliti hingga saat ini. Jadi masih teliti sampai saat ini. Panjang telomer tiap manusia. Dan bisa diramalkan mungkin umurnya sekian tahun gitu. Saya rasa begitu. Ini selesai. Nah, sel itu ada umurnya. Makanya manusia kan tersusun dari sel-sel. Sel-sel menyusun jaringan menyusun sistem. Nah, jadilah individu lengkap. Kalau sel-selnya
Banyak yang rusak atau banyak yang mati, ya akhirnya jaringan itu jadi mati. Kalau jaringan mati, sistem terganggu. Maka pada orang tua ini penyakitan terus karena sudah banyak yang sudah rusak, sudah terlalu lama, akhirnya meninggal gitu. Ya, orang ini berakhir dengan meninggal. Ada juga yang kecelakaan meninggal. Tapi kalau dia tidak kecelakaan mungkin masih hidup. Tapi kalau mati tua mungkin karena membuatnya telomere ini, ujungnya ini pendek. Menyusunnya telomere, enzimnya namanya telomerase. Telomerase itu enzimnya. Ini ya, sekarang kan saudara sudah tahu kan DNA ini, makanya sekarang ada pemeriksaan PCR itu polimerase chain reaction, itu yang memeriksa begini nih. Kan sekarang kan pemeriksaan PCR itu menyambung-nyambungkan asam nukleat tadi. Enzimnya namanya enzim polimerase. Nah, karena itu DNA ya namanya DNA polimerase. Kalau yang disambung-sambung itu asam nukleat untuk menyusun RNA namanya RNA polimerase. Enzimnya itu. Pemeriksaan PCR itu berarti menyambung-nyambungkan struktur DNA. DNA-nya virus ini juga bisa terdeteksi. Oh, urutan-urutannya begitu. DNA manusia, nih. Makanya sekarang sudah tahu. Oh, ini turunannya orang Indonesia ini ada DNA-nya dari orang Afrika. Itu juga begitu caranya. Dicocok-cocokkan sama. Sehingga kita ada turunan dari ras apa namanya itu, ras Negro. Tahu dari menyusun kembali DNA. Mungkin kita juga bisa menghidupkan dinosaurus lagi kalau misalnya ketemu rangkaian DNA dari bangkai dinosaurus itu. Tapi mungkin ketika tidak boleh. Sekarang mungkin bisa menyusun kembali DNA dinosaurus. Tapi kan etika tidak boleh. Nanti kalau ada dinosaurus hidup lagi, wah bahaya juga. Ini. Jadi ini sudah mutakhir sampai sekarang ini. Mutakhir ilmu ini, molekuler ini dalam ilmu mata kuliah yang namanya biologi molekuler. Sekarang sudah sampai di sini nih. Kalau tidak ada biologi molekuler, mungkin perkembangan itu pengetahuan ya belum sampai di situ. Belum ada alat yang namanya PCR. Nah, ini contohnya. Saya rasa sampai di sini dulu waktunya. Saudara ulang-ulang saja membacanya ini supaya paham. Sambil nanti saudara saya serai tugas untuk membuat soal seperti kemarin itu ya. Buatlah soal yang kira-kira saudara belum memahami tentang siklus sel ini. Nanti akan saya jelaskan secara tertulis. Tapi jangan keluar dari siklus sel ya. Jangan keluar sampai siklus sel. Jangan kemudian nanya penyakit-penyakit juga itu. Tentang siklus sel dulu. Kalau sudah ada yang belum paham, membuat pertanyaan maksimal 3. Dari setiap kelompok ini maksimal 3 saja. Menjawab 15 pertanyaan ini kan lama saya karena menulis, ngetik. Buat lagi nanti saya buat penjelasan tertulis juga supaya saudara bisa membacanya lagi. Kalau tidak tertulis kan tidak bisa membaca, kalau hanya omongan saya itu hilang di bawah angin. Tapi kalau tertulis saudara bisa mengulang lagi membaca. Itu maksud saya. Makanya saya tidak akan buka tanya jawab di sini sekarang ini. Kalau tanya jawab nanti hilang, bisa lupa. Tapi kalau tertulis nanti bisa disimpan di dalam file apa gitu, terus buka lagi bisa. Tuh ya. Sampai di sini. Selamat siang. Sampai ketemu lagi minggu depan tentang neoplasma atau kanker. Sesungguhnya masih lanjutan sekarang ini siklus sel. Ini siklus sel ini kan
keadaan normal. Nah, kalau neoplasma ini termasuk siklus sel juga, tapi tidak normal, abnormal. Tidak ada kendali. Kendali-kendali tadi itu tidak bermain lagi. Sehingga sel ini tumbuhnya cepat dan tidak menyesuaikan fungsinya atau kehilangan fungsi malah. Gitu. Jangan lupa ya menyusun pertanyaan ini maksimal sampai sekarang hari Selasa, sampai Minggu lah harus Minggu ini harus, hari Minggu besok ini harus dikirimkan ke saya. Tuh, ya. Minggu depan masih saya teruskan tentang neoplasma atau kanker. Supaya saudara nyambung dengan yang siklus sel ini. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Siang. Sampai ketemu lagi nanti minggu depan ya. Siang, Wir. Kasih, Wir. Baik, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak.